Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bittuqa wa nahana 'anil 'asha. Alhamdulillahilladzi awsalana ila hadzal syahr, syahrul karim, syahrul azim, syahrul ladzi awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idkum minan nar. Wassalatu wassalamu ala nuqtatil intilaq fi ulumil iblaq wal balagh Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sidqi yakinin wa salamati tawajjuhin wa tafahumin ala muradillah fi ibadillah wa ayatillah ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudaraku minal mustami'in as-shaimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan umur kita lagi di bulan yang mulia ini, yaitu untuk menikmati kenikmatan yang agung, untuk menikmati kenikmatan yang mulia, yaitu untuk berjumpa dan menyambut dan memasuki beribadah dalam bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ini adalah salah satu nikmat yang harus dan patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semenjak kita mendengar atau semenjak kita mengetahui tentang akan datangnya bulan Ramadan saja, itu sudah membuat hati kita merasa tenang, merasa bahagia, merasa senang dengan kedatangannya bulan Ramadan. Apalagi kita sudah berada di dalamnya nanti, yang dimana di dalamnya itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bi qudumi syahri Ramadan, harramallahu jasadahu ilan niran." Yang artinya, barang siapa yang merasa bahagia, merasa gembira, merasa senang dengan kedatangannya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu ilan niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya untuk disentuh dengan api neraka. Alhamdulillah, sebelum kita memasuki bulan Ramadan saja, kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran balasan yang sangat agung, yakni ganjaran pahala balasan yang cukup untuk menjamin keselamatan kita nanti di akhirat. Alhamdulillah, apalagi nanti kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan itu, yang dimana di dalamnya nanti sangat banyak sekali keistimewaan, fadilah, keutamaan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Dan saudara-saudaraku yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara keistimewaan atau fadilah atau keutamaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mengatakan, "Idza jaa Ramadan, idza jaa syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Yang artinya, apabila telah datang bulan Ramadan, maka seluruh pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di awal hari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan semua orang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang sesempurnanya. Karena pada saat itulah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua syaitan dibelenggu pada bulan itu. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi, yang bisa mencegah kita untuk senantiasa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan itu. Karena pada saat itulah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan di antara juga yang termasuk daripada fadilah, keutamaan atau kemuliaan yang ada di bulan Ramadan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang senantiasa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah segala ibadah-ibadah yang sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan itu akan diberikan pahala nanti oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Dan apabila mengerjakan ibadah yang wajib, maka akan dilipat gandakan pahalanya menjadi seperti melakukan ibadah-ibadah yang wajib sebanyak 70 kali. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kudusinya yang berbunyi,
man taqarraba ilayya binafilatin ka'annahu yuaddi faridatan fi ghairi Ramadan wa man taqarraba ilayya bi faridatin ka'annahu yuaddi 70 faridatan fi ghairi Ramadan au fi ma siwa. Yang artinya, barang siapa yang mendekat kepadaku atau barang siapa yang beribadah kepadaku di bulan Ramadan dengan ibadah yang sunnah, maka akan diberikan pahala seperti dia mengerjakan ibadah-ibadah yang fardu atau wajib. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku atau barang siapa yang beribadah kepadaku di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mengerjakan ibadah yang wajib 70 kali di selain bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Syahrul Ramadan syahrus sabr, was-sabru thawabuhul jannah." Syahrul Ramadan adalah bulan tempat kita untuk sering-sering dan banyak-banyak bersabar. Was-sabru thawabuhul jannah. Dan barang siapa yang bersabar, maka tiada lain ganjaran pahala balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melainkan al-jannah, yaitu syurga. Di hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, la yadkhuluha illa as-shaimun." Yaitu di surga nanti ada beberapa pintu yang dimana dari salah satu pintu itu dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ar-rayyan. Dan pintu surga yang bernama ar-rayyan itu la yadkhuluha, tidak akan dimasuki oleh siapapun illa as-shaimun, yaitu kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Saudara-saudaraku minal mustami'in as-shaimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan tempat kita untuk mensucikan diri, tempat untuk mensucikan jiwa, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Al-Habib Al-Mufakkirul Islami Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur hafizahullah ta'ala wa ra'ah, amin. Beliau mengatakan, datangnya bulan Ramadan guna untuk membersihkan diri, membersihkan akal fikiran, membersihkan jiwa dan mensucikan hati, guna untuk menundukkan dan mengalahkan hawa nafsu, dan guna untuk mempersiapkan seorang muslim yang akan melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga Sayyidina Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur mengatakan di dalam manzumahnya yang mengatakan, "Syahrul Ramadan syahrut tuqa, syahrus safa, syahrun naqa, syahrun karimun ma lahu min mathali." Yaitu bulan Ramadan adalah bulan ketakwaan, bulan tempat membersihkan hati, membersihkan diri, membersihkan jiwa dan pikiran. Syahrun karimun ma lahu min mathali, yaitu bulan yang mulia yang tidak ada yang bisa menandingi kemuliaannya. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang ini, sampai saat ini kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan dan keutamaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah kemuliaan dan keistimewaan Ramadan yang dimana salah satunya juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Syahrul Ramadan syahrul ladzi awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idkum minan nar." Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di awalnya itu atau di 10 hari awal bulan Ramadan terdapat rahmah atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan di pertengahan atau di 10 hari pertengahan bulan Ramadan terdapat maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan di 10 terakhir bulan Ramadan terdapat itqum minan nar, yaitu pembebasan dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang senantiasa beribadah kepadanya di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini. Dan Sayyidina Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur hafizahullah ta'ala wa ra'ah, amin, beliau juga mengatakan di dalam manzumahnya yang bernama Al-Ma'idatur Rabbaniyah fil Wazaifir Ramadaniyah, beliau mengatakan di sana, "Awwalu hadzal syahri qalu rahmatun tanalu kulla salikin lil afdali maghfiratun min wasatis syahri liman lam yanqati an faidihil muhtamali wal 'idku fi akhir syahril ijtiba li sabirin muhtasibin murattali." Saudara-saudaraku minal mustami'in as-shaimin yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang salah satu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang dimana di sana di bulan Ramadan itu tempat turunnya Al-Qur'an sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yaitu bulan Ramadan adalah Syahrul Qur'an, yaitu bulan di mana
kita dianjurkan untuk memperbanyak dan sering-sering membaca Al-Quran. Bahkan banyak di antara ulama-ulama salaf kita yang apabila kedatangan bulan Ramadan, mereka menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Dan salah satunya adalah yaitu Al-Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Al-Imam Abu Hanifah, apabila beliau kedatangan bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Dan termasuk juga Imamuna Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, amin. Al-Imam Syafi'i, apabila beliau kedatangan bulan Ramadan, beliau menutup kitabnya dan membuka Al-Quran sampai beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Dan banyak juga daripada ulama-ulama kita pada zaman kita yang sekarang ini ataupun zaman-zaman yang sudah lewat, contohnya seperti Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Abdullah Al-Aidarus Al-Akbar, Sultanul Malak, dan juga Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga termasuk daripada Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, yang dimana beliau Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan di dalam satu rakaat. Bukan di dalam satu solat, akan tetapi di dalam satu rakaat beliau menghatamkan Al-Quran. Dan juga termasuk daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Huraidah, beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak kadang-kadang 3 kali sehari, kadang-kadang 4 kali sehari. Dan banyak juga daripada ulama-ulama kita di Hadramaut maupun ulama-ulama kita yang terutama di Indonesia, bahkan banyak daripada sadah-sadah syarifah-syarifah kita yang termulia, ada yang sampai menghatamkan Al-Quran dalam sehari itu 5 kali, ada yang sampai 3 kali, ada yang sampai 4 kali, dan bahkan ada yang sampai 2 kali. Yang intinya para saudara-saudaraku, jangan kita keluar dari bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali atau 60 kali atau 2 kali dalam sehari atau 3 kali dalam sehari, yang penting kita membaca Al-Quran. Jadi intinya kita jangan keluar dari bulan Ramadan tanpa membawa apa-apa atau tanpa menghasil apa-apa dari bulan Ramadan. Wala rahmah, wala maghfirah, wala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun madat-madat yang diberikan yang sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Paling tidak kita bisa merubah diri kita sendiri lebih baik daripada sebelumnya atau daripada sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Saudara-saudaraku minal mustami'in as-shaimin yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ada sebuah kisah yang menceritakan di mana kisah ini tentang kemuliaan kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Yang dimana dalam kisah ini menceritakan tentang masalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya sebanyak 99 kali. Dan cerita ini sangatlah ma'ruf, sangatlah masyhur. Terutama cerita ini juga terdapat di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, Bangil, Jawa Timur. Al-Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya sebanyak 90 kali. Ketika beliau bermimpi bertemu dengan Allah, beliau pengen sekali menanyakan satu pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setiap beliau bermimpi dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau selalu lupa dengan keinginannya untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau berhasil menanyakan satu pertanyaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala di mimpi beliau yang terakhir atau di mimpi yang ke-99. Al-Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala di mimpinya yang terakhir. Beliau mengatakan, "Ya Allah, apakah ibadah, apakah amalan-amalan yang dapat atau yang bisa membuat diriku lebih mendekatkan diri kepadamu, atau yang bisa membuat diriku lebih cepat mendekatkan diri kepadamu?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qiraatu kalami," yaitu membaca kalam-kalamku, yaitu Al-Quran, membaca Al-Quran. Di riwayat lain disebutkan walau bila fahmin, walaupun kita tidak memahami apa yang kita baca, apa arti Al-Quran yang kita baca itu kita tidak tahu, walaupun tidak kita hafal, yang penting kita baca aja Al-Quran itu saja sudah tergolong dari hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, beliau kalau kedatangan bulan Ramadan, beliau tidak pernah membaca Al-Quran di siang hari. Akan tetapi beliau membaca Al-Quran di malam hari. Karena kenapa? Beliau sempat pernah ditanya oleh salah satu jamaahnya,
Jemaahnya berkata kepada beliau, "Ya Habib, an-nas fi nahari Ramadan yaqra'una al-Qur'an wa antum tatawaqqaf anhu." Wahai Habib, ya Habib, semua orang membaca Al-Quran di siang hari. Akan tetapi kenapa engkau berhenti darinya? Akan tetapi kenapa engkau tidak membaca Al-Quran di siang hari? Lalu beliau, Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail menjawab, "Li'anni min kathrati qira'atil Qur'an ajid lahu halawah ahla minal asal, fa akhafu an uftir bih." Saya, katanya beliau, karena terlalu sering saya membaca Al-Quran, jadi ketika saya membaca Al-Quran di siang hari bulan Ramadan, saya mendapati di lidah saya itu sesuatu manisan yang lebih manis daripada madu. Fa akhafu an uftir bih, dan saya takut dengan sebab itu nanti puasa saya batal atau puasa saya rusak. Itu katanya beliau. Al-Imam Utsman bin Affan, beliau pernah menghatamkan Al-Quran ketika beliau tawaf di Ka'bah. Dan beliau juga, Sayyidina Utsman bin Affan, beliau pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Seandainya kalau hati kalian bersih, seandainya kalau hati kalian suci, kalian tidak akan merasa puas dalam membaca Al-Quran. Dan kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah di bulan yang penuh mustajab untuk berdoa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita, membersihkan hati kita agar kita senantiasa dan selalu mempunyai himmah, keinginan, semangat yang tinggi untuk selalu membaca Al-Quran, agar kita bisa menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya, dan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat. Wa hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.